Oke, Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Oke, tak terasa ya kita sudah masuk di akhir-akhir bulan di tahun 2025. Siapa yang merasa bahwa setiap waktu, setiap minggu, setiap bulan itu berasanya cepat banget? Gak berasa ya, kayaknya baru kemarin buka mata 2025. Sekarang udah mau akhir 2025. Tapi saya percaya saudara semuanya, ketika kita ada di dalam rancangan Tuhan, ada bagian pergerakan Tuhan, segala sesuatu apa yang kita perbuat pasti signifikan. Amin. Tidak akan pernah sia-sia. Ya. Oke, dan ini adalah seminar terakhir di tahun ini yang saya beri judul tentang Kristianos. Siapa yang baru dengar Kristianos? Kalau bahasa mudahnya adalah kekristenan. Ya. Itu muncul di Kisah Rasul, ya, buat orang-orang yang menjadi pengikut-pengikut Kristus. Nah, hari ini saya mau berbagi isi hati Tuhan. Ini sebetulnya dari template, dari tema tahunan agak bergeser sedikit, ya. Karena belakangan hati Tuhan tuh kuat banget bicara tentang hal ini. Saya mesti sampaikan buat saudara semuanya. So, terima kasih buat saudara semua yang mengikuti tayangan di YouTube Revival Total Ministry atau di Living Production. Thank you. Dan makasih buat saudara semua yang sudah hadir ya, onsite. Oke. Kita akan bahas akhir zaman. Kaget nggak? Slide pertama langsung dong. Siapa yang tahu ini? Ini adalah patung Nebukadnezar, ya, yang dilihat dalam mimpinya. Dan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5, tapi saya kutip satu ayat aja, saudara semuanya, dan saya bacakan buat saudara semuanya. Dan firman Tuhan berkata demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, garis bawahi di sini dulu, masa yang sukar. Karena manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Satu kondisi bahwa hari-hari yang akan datang masanya yang sukar. Kapan itu, saudara? Buat Bapak Ibu semuanya, hari-harinya ringan teruskah? Biasa-biasakah? Ini secara global, secara dunia, semua mengakui bahwa masa-masa sekarang adalah masa-masa yang sukar. Makanya manusia akhirnya mencintai dirinya sendiri, jadi egosentris. Manusia menjadi aku. Karena apa? Survive. Karena mencoba untuk survive, mencoba untuk bertahan hidup. Untuk tetap bisa makan, minum, beraktivitas, dan lain sebagainya. Dan menjadi hamba uang. Hamba uang bukan bicara tentang cinta uang yang gimana-gimana, saudara. Ketika kita memprioritaskan pekerjaan, sesuatu yang menghasilkan, sesuatu yang cuan, itu ada tendensinya. Bukan berarti kita semua gak butuh. Bukan berarti kita melarang saudara semua untuk mendapatkan penghasilan. Tapi sadarlah ketika ada sesuatu pilihan dalam hidup kita, antara pilihan ini jalan Tuhan dan pilihan ini sesuatu hal untuk kehidupan kita, cek hati kita. Itulah kenapa saudara, kalau di kota besar kelihatan ya. Dulu kalau saya dengar, karena saya dulu tinggal di desa ya, di kampung, ada orang yang bilang di Jakarta itu tetangga satu sama yang lain nggak kenal loh, bisa loh sampai seperti itu gitu. Karena kehidupan saya di kampung nggak begitu, pintu aja terbuka tuh dari pagi. Keluarga kami ada yang bangun gitu ya. Salah satu anggota keluarga yang bangun, itu pintu udah terbuka sampai malam. Ya.
Tetangga itu keluar masuk udah biasa, saudara. Kalau kita pergi gitu ya, tetangga bisa loh nungguin rumah. Itu di kampung, di perkotaan. Enggak. Dan saya juga merasakan, tetangga saya depan aja enggak kenal loh. Samping saya kenal enggak? Enggak. Serius, yang saya kenal cuma tetangga sebelah kiri persis. Yang lainnya enggak. Karena apa? Terbawa hidupnya dengan kebiasaan-kebiasaan setiap hari. Di mana fokus hidupnya adalah apa? Tugas, tanggung jawab, cari duit. Ya. Nah, ini yang terjadi. Dan kenapa di sini saya tampilkan patung Nebukadnezar ini, saudara semuanya. Saya ajak saudara semua untuk mengingatkan bahwa mimpi ini bukan sekedar dongeng, bukan sekedar cerita. Tapi patung ini menggambarkan kondisi zaman dunia. Ada yang masih ingat? Kepala ini menggambarkan apa yang terbuat dari emas? Halo? Atau mau diulang lagi sebentar? Ada yang ingat? Kepala menggambarkan apa? Bangsa apa nih? Babelonia. Ya. Kemudian badan sama kedua tangan yang menyatu melambangkan bangsa apa? Halo? Media Persia, ya. Kenapa dibilang Media Persia? Karena ini dua kerajaan besar major, yaitu Media sama Persia jadi satu untuk merobohkan apa? Bangsa Babel. Oke, nah bawahnya sampai ke bawah yang terbuat dari tembaga. Anyway, tadi dari emas, perak, ini tembaga. Bangsa apa? Yunani atau Greka. Ini rajanya Alexander the Great. Di usia muda dia menguasai dunia, guys. Buat teman-teman yang punya mimpi seperti itu, bertobat. Oke, nah kedua kaki melambangkan bangsa apa? Romawi yang terpecah menjadi dua. Lengkap ya? Setelah bangsa Romawi berakhir di era setelah Tuhan Yesus, ya paling bawah ini terbuat dari besi, yang paling bawah telapak kaki itu adalah sekarang. Itu era hari ini, saudara. Yang terbuat dari apa? Campuran tanah liat dengan besi. Ada yang ngeh nggak? Ada yang aware nggak? Ini tadi materialnya emas, perak, tembaga, besi, dan tanah liat campuran. Kira-kira ini menandakan apa? Ini bukan simbolisasi loh. Tapi firman menerjemahkan, firman mewahyukan bahwa kerajaan Babel jaya. Digambarkan sebagai apa? Emas. Karena di era kejayaannya. Lalu Media Persia digambarkan apa? Perak. Secara material, bahan dasarnya kira-kira lebih keras mana? Emas sama perak. Perak. Emas itu kalau murni, lunak. Terus tembaga, lebih keras mana perak sama tembaga? Lebih keras tembaga, daya apinya itu kalau dipanasin saudara, dia butuh waktu cukup lama ketimbang perak. Lalu besi, lebih keras mana? Tembaga sama besi? Besi. Tapi yang bawah, kok nggak keras? Justru rapuh. Inilah gambar kerajaan dunia yang di Tuhan Yesus gambarkan, saudara, bahwa dari era ke era semakin ke sini, semakin apa? Merosot. Dari emas. Dari emas, perak, tembaga, besi, dan campuran tanah liat. Ini menggambarkan kemerosotan material. Ini menggambarkan dunia ini yang semakin merosot. Merosot apanya? Mentalitasnya, hatinya. Gak heran sudah semakin ke sini semakin orang, tadi dikatakan apa?
Masa sukar? Manusia mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Gak peduli urusan Tuhan-Tuhanan. Fokusnya berbeda. Karena apa? Secara zaman memang sudah digambarkan begitu. Udah ada roadmap-nya dari jauh hari seperti itu. Nah, saudara? Nah, kira-kira 1 bulan yang lalu, dalam perjalanan saya satu ke tempat pelayanan, saya sengaja biasanya kalau di mobil di jalan itu dengar penyembahan, dengar pujian lah, buat soaking, buat ikut worship gitu ya. Tapi kali itu entah kenapa saya pengen sunyi. Saya ambil momen buat ngobrol sama Tuhan. Saya ingat banget itu di lampu merah Tamrin, itu Tuhan kuat banget. Bilang apa? Wake up. Bangun! Beneran bangun. Bangun! Oke, kenapa Tuhan? Terus Tuhan kasih gambar, kamu lihat dunia sekarang seperti apa. Umatku dingin, perjuangannya lemah, minim. Ya juga ya. Mungkin kelihatan masih pergi ke gereja melayani ya. Mungkin masih kelihatan untuk beraktivitas dalam kegiatan rohani. Tapi pada dasarnya hatinya ada dalam sebuah template. Ada dalam sebuah konsep rutinitas. Nah, cara ngujinya gimana? Coba saya mau ajak Bapak Ibu Saudara semuanya cek hati Anda sekarang hari ini. Apakah hati Anda baik-baik aja? Jawab dengan jujur, nggak usah keluar bunyinya. Apakah Anda hari ini punya gairah untuk mendekat sama Tuhan? Anda punya semangat berapi-api untuk terus layani Tuhan, ikut Tuhan, lewati proses walaupun dalam lembah kekelaman, walaupun dalam badai sekalipun, walau di dalam lembah sekalipun, walau di dalam kekeringan sekalipun, cek hati kita, saudara. Apakah ada api untuk tetap cinta Tuhan? Apakah masih ada api untuk percaya dan berharap sama Tuhan? Apakah ada gairah untuk tetap terus melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Ataukah ada perasaan yang lain? Makanya apa? Bangun. Dan kalimat ini sangat menohok. Di dalam hati saya keluar impresi. Saya percaya ini Tuhan, dia bilang, yang panas akan semakin panas. Atau dengan kata lain apa? Mendidih. Yang dingin semakin apa? Terhilang. Karena kalau Anda minum es, tumbler sekalipun, oke? Anda taruh es batu di situ, Anda taruh minuman dingin di situ, lama-kelamaan makin dingin atau suhunya makin normal. Gak apa-apa ya kalau saya mengusik hati Bapak Ibu Saudara semuanya. Karena supaya kita bangun, kita dicowel, hei bangun. Hidup bukan untuk urusan makan, hidup bukan untuk urusan duit. Hidup bukan untuk urusan scrolling. Hidup bukan untuk urusan apa? Healing. Tapi untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena dunia ini sengaja dibuat iblis kayak nyaman. Supaya apa? Orang-orang percaya ini, anak-anak Allah ini kehilangan api, kehilangan gairah. Yang kita kenal saudara, pekerjaan si jahat itu kayak kelihatan jahat gitu ya. Oke, ada gereja setan, salib terbalik. Oke, hal-hal yang serem-serem gitu ya. Terus ada peperangan segala macam. Ya itu bagiannya. Tapi tahu nggak? Pekerjaan si jahat yang benar-benar licik dan jahat adalah apa? Membuat anak-anak Allah nyaman. Membuat hati anak-anak Allah ini biasa-biasa aja.
Iblis gak menawarkan sesuatu hal yang kelihatan jahat. Ayo kamu bohong, kamu nyuri, kamu bunuh dia, kamu caci maki dia. Enggak itu aja. Buat kita yang main-main di dalam ruang lingkup rohani, di gereja, di pelayanan, saudara, tahu nggak? Jebakannya itu apa? Sofa. Jebakannya itu apa? Hal yang, aduh, enak kali ya rebahan weekend-weekend gitu ya. Itu saudara. Nah, ada yang pernah dengar ini ya, Laodikia. Jadi di kitab Wahyu, ini masih bicara hal-hal akhir zaman. Ada pesan-pesan Tuhan gitu ya, salah satunya di Wahyu 3 ayat 15-16. Tapi sedikit saya ceritakan gini. Saya coba searching, saya coba gali background dari jemaat Laodikia atau kota Laodikia kuno ini, latar belakangnya apa sih? Dia itu ada di beberapa kilo, 13 kilometer dari Kolose. Kolose itu kota yang agak dingin secara udara ya. Laodikia itu panas. Nah, jadi kota Laodikia ini adalah peradaban kota yang cukup maju. Oke. Di sana mulai muncul sekolah-sekolah zaman itu ya, sekolah-sekolah kedokteran gitu dan lain sebagainya. Majulah, boleh dibilang Laodikia itu kayak kota besar kalau sekarang, gampangnya. Nah, karena dia nggak punya sumber air, dia mengimpor air itu dari Kolose, dari pegunungan. Terus sampai di Laodikia itu jadi suhunya dingin, nggak panas, nggak dingin. Oke, jadi mereka mempunyai satu budaya atau mempunyai satu kebiasaan memakai air yang panas itu untuk pengobatan, sedangkan air dingin itu untuk penyegaran. Kurang lebih seperti itulah. Nah, pesan Tuhan yang cukup menohok buat jemaat Laodikia adalah mengambil hal yang natural. Kalian ini semua, bukan Bapak Ibu Saudara ya, tapi jemaat di Laodikia dibilang sama Tuhan apa? Enggak panas, enggak dingin. Suam-suam kuku. Saudara, apakah ini enggak menggambarkan kondisi hari ini? Kita ada di perkotaan, kita ada di metropolitan, kita ada di kota besar. Kita semua fokus sama hal-hal yang mungkin menyibukkan kita untuk apa? Penghidupan, cari duit, dan seterusnya, oke? Kita hidup egois, kita hidup mementingkan diri sendiri supaya apa? Kita bertahan hidup. Orang Laodikia mereka punya ibadah, punya. Secara rohani mereka bagus gak? Bagus. Tapi pesan Tuhan bilang apa? Kamu ini gak panas, gak dingin. Artinya apa? Secara harafiah mereka tetap kelihatan rohani. Tapi secara hati mereka mengerjakan rutinitas. Ini yang Tuhan sampaikan 1 bulan lalu bahwa ayo bangun. Wake up. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan dikatakan, saya mundur lagi. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Kalimat kedua dikatakan apa? Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Artinya apa? Kita percaya tahun berapa? Kita bertumbuh sampai hari ini. Semakin perjalannya waktu, artinya apa? Hari Tuhan sudah dekat. Ini udah akhir zaman. Makanya apa? Bangun. Jangan hanya ngerjain template, rutinitas. Pak, tapi saya udah ikut pemuritan, tapi saya udah ikut komsel, tapi saya udah melayani di gereja. Bagus. Tapi apakah selesai di situ? Tapi apakah api di dalam hati saudara ini benar-benar ketika gampang aja deh, datang ke sini, datang di tempat ini, apakah dengan hati yang pengen berjumpa dengan Tuhan? Atau motivasinya lain?
Kalau motivasinya lain pun, ya udah sama-sama kita bertobat yuk. Tapi yuk kalibrasi hati lagi. Kalibrasi itu mulai disetel ulang lagi. Kita ini pengikut Kristus gak sih? Amin. Nah, ketika kita bicara Kristianos, saya menemukan ayat ini, saudara. Udah lama ya kita nggak baca ayat-ayat kayak gini di khotbah, di mimbar. Siapa yang terakhir dengar khotbah? Isinya ayat kayak gini. Udah lama ya nggak dengar ya. Kita baca ya, Matius 16 ayat 24. Kita baca sama-sama ya, hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara semua pengikut Kristus? Halo, pengikut Kristus ya? Pertanyaannya, apakah kita masih mengerjakan penyangkalan diri? Kapan Anda melakukan penyangkalan diri? Penyangkalan diri itu apa sih? Penyangkalan diri itu dari bahasa aslinya adalah menolak atau meniadakan atau menyingkirkan hak atas dirinya. Tapi penyangkalan diri itu bukan penyangkalan akan identitas kita sebagai anak Allah. Tapi menolak keakuan, hak, dan keinginan untuk mengatur hidup sendiri tanpa Tuhan. Itu penyangkalan. Dan penyangkalan diri bukan kehilangan jati diri. Tapi menemukan identitas sejati di dalam Kristus. Tolong Bapak Ibu Saudara jawab. Kapan terakhir saudara melakukan penyangkalan diri? Saya kasih waktu beberapa detik. Anda nggak momen, misalkan tadi mau berangkat ke sini di jalan, tadi harusnya aku mau marah, tadi harusnya aku mau misuh-misuh, harusnya tadi aku mau melawan. Tapi aku ingat karena Kristus hidup di dalam diri aku mau sangkal diriku akan itu. Ada? Halo? Oke, atau kemarin? Atau minggu lalu, ada nggak? Ada nggak saudara melepaskan hak Anda hari-hari ini? Kapan terakhir Anda lakukan? Kalau lupa kapan? Yuk, balik lagi. Kalau ada sesuatu yang ada di depan saudara menentang akal budi Anda, menentang keinginan Anda, menentang kerinduan Anda, tapi Anda tahu bahwa ketika Anda melakukan itu, sebenarnya Anda melakukan kehendak Tuhan. Do it. Lakukan. Saya pun juga bertobat seperti itu. Banyak hari-hari ini keputusan-keputusan dalam hidup saya, pilihan-pilihan setiap hari, karena diingetin bangun. Ya, sebagai pengikut Kristus, kapan ya saya terakhir menyangkal diri? Ketika ada pilihan untuk udah, saya mau ngerjain materi ini aja deh. Daripada saya melayani ke sana, ke sini. Daripada saya harus melayani keluarga. Daripada saya harus meeting ini, meeting itu. Saya mending ini deh. Banyak banget saudara jujur. Yang hari-hari ini hati saya juga didealing sama Tuhan untuk, ayo. Aku rindu kasih mula-mulamu. Kamu jeblosin diri kamu ke tempat-tempat yang gak enak. Ke tempat-tempat yang gak nyaman. Ke tempat-tempat yang sendiri. Oh. Buat saya dagingnya teriak-teriak saudara. Tapi itu bagus buat saya. Makanya saya ajak Bapak Ibu Saudara, yuk inget yuk kapan terakhir Anda menyangkal diri. Yang kedua, pikul salib. Bukan salibnya Tuhan Yesus yang kita pikul.
kita nggak bakal kuat. Tapi memikul salib itu adalah bukti dari penyerahan diri sama Tuhan. Kita gantungkan eksistensi kita gantungkan seluruh apa yang kita punya. Memikul salib artinya bersedia menderita demi kebenaran dan kehendak Allah. Bukan penderitaan karena kesalahan sendiri, tapi karena ketaatan kepada Kristus. Dan salib bukan tanda kekalahan, tetapi bukti kesetiaan. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Ketika dia rela dia pikul salib, ketika dia mau melakukan kehendak Allah, kehendak Bapaknya, dia harus tergantung di atas kayu salib, itu bukan karena kesalahan dia. Itu bukan karena perbuatan Tuhan Yesus, tapi apa? Dia mau taat sama Bapaknya. Makanya kalau ada orang Kristen, ada orang percaya, saya tidak menyinggung ya, kalau ada pakai kalung liontin salib, itu sebenarnya tanda penyerahan diri. Langsung yang punya salib disumpetin. Bagus, itu profetik kok. Nah, yang ketiga adalah apa? Mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu artinya pergi ke tempat di mana Tuhan pergi. Mengikut Yesus itu artinya berjalan bersama dengan Tuhan dan membiarkan Yesus ada di depan kita. Mengikut Yesus artinya apa? Menyerahkan kendali hidup kita. Driver hidup kita kepada Tuhan. Kemana Tuhan mau, ikut. Kira-kira kalau Tuhan mau pergi, saudara, biasanya ke tempat-tempat yang nyaman gak sih? Halo? Biasanya ke tempat-tempat yang kita suka gak sih? Enggak. Dia akan pergi ke tempat-tempat yang kita gak suka. Halo, hari-hari ini kapan saudara mengikuti Tuhan? Kapan Anda melakukan kehendak Tuhan? Walaupun gak enak. Hari ini Kak, harusnya masih capek banget, tapi aku pelayanan. Good. Itu salah satunya. Sama kok. Kalau mau hitung-hitungan, ya. Tapi itulah identitas kita sebagai pengikut Kristus. Yaitu apa? Sangkal diri, pikul salib, dan ikut Tuhan. Nah, ini yang menjadi identitas kita. Matius 20, ayat 28. Saya akan ajak saudara untuk menghidupinya. Dengan cara apa? Yaitu dengan ayat ini. Matius 20 ayat 28 ditulis seperti ini. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menjadi pengikut Kristus. Ada 3 basic itu tadi ya. Sangkal diri, pikul salib, dan ikut Tuhan Yesus. Buahnya kemana? Melayani. Jadi kita itu terlahir untuk melayani, saudara. Nah, tapi dalam konteks apa? Kita akan bahas ya. Ini yang Tuhan Yesus lakukan. Melayani dan memberikan nyawa atau berkorban. Melayani di dalam bahasa Yunani dikatakan begini, melakukan pelayanan, bahasanya diakoneo, ya, yaitu melakukan pelayanan untuk orang lain, atau memberi bantuan, atau pelayanan meja. Pelayanan meja itu ya kita berbagi makanan, kita nolong orang yang susah makan seperti itu ya, atau memenuhi kebutuhan seseorang, atau digerakkan saudara untuk apa? Benar-benar mensupport secara material. Itu melayani. Dalam konteks aslinya. Oke. Tapi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah apa saudara? Bukan sekedar pelayanan praktis. Melainkan pelayanan yang berakar pada kasih dan penyerahan diri.
betul ini tadi Tuhan Yesus juga lakukan, saudara. Kita melihat ya apa yang Tuhan Yesus lakukan dengan murid-muridnya. Dia kesana kemarin doain orang, berbagi apa yang dia punya, oke, memberi makan, menumpangkan tangan dan seterusnya. Tapi lebih daripada itu, saudara. Bukan sekedar pelayanan praktis. Basicnya, dasarnya, karena kasih dan penyerahan diri. Saya mau garis bawahi di sini. Basicnya adalah penyerahan diri dan kasih. Karena kalau enggak, pelayanan kita pasti akan hitung-hitung, betul enggak? Pelayanan kita pasti akan melelahkan. Kita melakukan semua bentuk pelayanan yang ada itu karena keterpaksaan. Tapi bukan karena bentuk penyerahan hidup kita kepada Kristus. Tuhan Yesus gak pernah hitung-hitung. Tuhan Yesus gak pernah pilih-pilih. Karena apa? Dasarnya adalah kasih. Dasarnya adalah penyerahan diri kepada Bapa. Kalau Bapak bilang, nah kamu jalan ya ke sana ya, temui perempuan Samaria. Dia muter dulu. Dia jalan. Dia jalan bukan karena mau sendiri, dia jalan bukan karena menjalankan perintah atas bangsa Romawi atau Yahudi. Dia lakukan karena Bapak suruh. Ada satu pertanyaan datang di hati saya pernah post di story IG saya. Lelah gak sih pelayanan? Saya gak nanya sama saudara. Pertanyaan buat diri saya sendiri. Pernah gak capek, lelah dalam pelayanan? Saya jawab, iyalah capek. Tapi secara tubuh, secara fisik. Secara hati, pernah gak lelah, pernah capek? Pernah sih. Karena apa? Hatimu gak di situ. Tapi kan susah Tuhan. Saya harusnya udah ngambil keputusan hari ini untuk ketemu A. Tiba-tiba ngedrift orang B datang beda haluan. Betul. Tapi waktu kamu mengambil keputusan, kamu bilang di hati enggak buat itu buat Tuhan, itu buatku. Saya dalam perjalanan itu merenung banyak, saudara. Saya merenung. Mungkin waktu saya melayani full timer nggak selama saudara semuanya. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang lebih lama dari saya, tapi buat saya 16 tahun cukup lama. Tapi saya mereview, saya mengevaluasi perjalanan penyerahan hidup saya buat Tuhan selama 16 tahun. Apakah pelayanan jadi beban? Tuhan tanya di hati saya gitu. Enggak sih, tapi sesekali saya marah Tuhan. Oke. Kalau pelayanan jadi beban, bertanyalah sama hatimu. Hatimu di mana? Hatimu di rumah? Hatimu di duit? Hatimu di penerimaan? Hatimu untuk PK, hatimu untuk enak-enakan atau yang lain. Kalau pelayanan mengusik kenyamananmu, bertanyalah siapa raja atas hidupmu. Saya percaya saudara semua pernah mengalami momen-momen kayak, ya ini pelayanan lagi, padahal badan renyek segala macam, mungkin agak sakit-sakit sedikit gitu ya. Aduh, hati berat, mungkin berantem sama pasangannya. Ada yang pernah ngalamin? Selain saya. Saya mau buka kartu saudara. Pelayan itu kadang-kadang hatinya lagi nggak baik-baik aja loh. Pak Anton pernah ngerasa gitu, Pak Gideon? Atau yang lain? Kadang keadaan kita lagi nggak baik-baik aja. Ini baru terjadi hari ini saudara.
saya sama istri mau berangkat ke tempat ini. Saya lagi tunggu di kursi, saya lihat istri saya, yuk berangkat. Duk. Di tangga level ketiga terakhir, dia kepleset jatuh. Dia teriak, kakinya sampai begini. Kok ada aja gitu ya. Kita bisa bilang gak, ini iblis kurang ajar nih. Tapi kalau udah kadung terjadi, apa yang harus kita lakukan? Navigasi hati. Kita harus tenang. Bisa gak saya bilang, Pak Gideon, Pak Anton tolong dong gantiin saya. Dalam keadaan seperti itu, mungkin bisa. Tapi bukan berarti keputusan saya tetap datang ke tempat ini, saya gak peduli sama istri saya. Saya cek hatinya, saya cek dia sakitnya gimana. Kamu aman? Aku tinggal, udah kamu berangkat aja. Oke. Di jalan saya, udah Tuhan. Kenapa kayak gini berulang lagi? Karena dulu pernah. Waktu istri saya, sebelum operasi pertama, kistanya sakit banget. Dia gak bisa bangun dari tidur. Itu momen yang gak pernah saya lupakan, saudara. Karena apa? Hari Jumat saya pergi ke Bandung untuk pelayanan. Jumat malam. Hari Sabtu ada pelayanan JGF, Joshua Generation Fellowship. Sabtu pagi-pagi sama tim, beberapa orang, beberapa ada saksi di sini ya. Kita pulang dari Bandung ke Jakarta. Untuk apa? Saya ganti baju, saya jemput istri, terus berangkat. Sampai rumah, istri saya masih belum mandi, dia nangis, dia kesakitan. Hari itu harus saya khotbah. Itu hati hancur banget. Terbayang ya saudara, Anda harus bagi hidup, bagi firman, fokus. Tapi hati Anda lagi hancur, lebur. Pak, Kak, kan bisa minta tolong ya? Bisa sih. Tapi part itu, bagian itu adalah extra mile di mana, oke, saya harus ikut jalan salib ini sih. Saya harus sangkal diri saya. Saya harus salibkan kenyamanan saya. Tapi bukan berarti saya gak tanggung jawab. Saya pastikan dulu istri, kamu gak apa-apa, saya tinggal dulu sebentar. Nanti begitu selesai khotbah, saya langsung balik, kita langsung ke rumah sakit. Dan itu akhirnya saya lakukan. Waktu di mimbar rasanya, aduh, hati itu perih. Tapi di situ saya ngerti, saya tahu bahwa pelayanan, kalau sampai mengusik kenyamanan kita, bertanyalah siapa raja atas hatimu. Kalau pelayanan berdasarkan perasaan, dirasa-rasa emang makanan. Pelayanan bukan perasaan. Pelayanan adalah sebuah keputusan hidup. Untuk siapa? Untuk melayani raja di atas segala raja. Kalau pelayanan menjadi sampingan, berarti Yesus kamu sampingkan juga. Kalibrasi lu, cek hati kita yuk. Pak, tapi rasanya aduh, kadang di tempat yang gerah, keringetan. Tapi yang datang orang-orangnya, maaf gitu ya, yang diam aja seperti itu. Justru, pelayanan itu bukan tempat yang kita suka. Pelayanan itu apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan mau. Apa yang kita suka, apa yang kita mau. Beda seleranya sama Tuhan. Halo? Makanya yuk hari-hari ini saudara, saya ajak. Kalau ada pilihan, ini kenyamanan, ini penderitaan. Please, kalibrasi lagi, pilih. Walaupun mungkin hati kita belum settle, belum mendarat dengan baik. Tapi bilang sama Tuhan gini, Tuhan, aku hancur, aku belum segenap hati. Tapi aku mau lakukan itu untuk menyangkal diriku Tuhan. Aku mau menyangkal kenyamanan aku Tuhan. Aku mau layani Engkau Tuhan. Aku gak peduli siapa yang ada di depanku Tuhan. Aku gak peduli Tuhan di lingkungan seperti apa. Tapi kalau ini di hadapanku, ini adalah bagianku bersama dengan Engkau Tuhan. Kalau Engkau mau, Engkau disukakan, Engkau dilayani, aku lakukan. Itu cara menyangkal diri. Itu cara menyalipkan daging kita tuh seperti itu.
Daging gak enak, tapi saya percaya roh kita pasti, aduh ini loh sebetulnya pengikut Kristus itu. Nah, kenapa Tuhan Yesus mau lakukan itu selama dia di muka bumi, saudara? Karena ini loh, panggilannya Tuhan Yesus itu waktu di muka bumi untuk menjadi doulos, menjadi budak, menjadi hamba, bukan jadi raja. Waktu itu. Tapi nanti dia akan datang untuk menjadi raja. Nah, saudara sadari bahwa panggilan kita sebagai pengikut Kristus, betul status kita anak Allah. Tapi kita pengikut Kristus, kita pelayan. Dan tahu gak, pelayanan itu bukan pilihan, kita bisa milih main musik, saya bagikan firman. Tapi pelayanan itu adalah hari-hari saudara, hati saudara melayani. Sehingga ketika Anda ditempatkan, dimanapun posisinya, jadi usher, jadi gulung kabel, jadi keamanan, apapun itu, hati Anda enak. Karena apa? Kita pelayan, kita berangkat dari rumah melayani. Kita terbiasa melayani. Jadi kalau saudara, apapun posisinya harus gulung kabel, segala macam, ya udah. Jadi melayani itu bukanlah posisi, tapi melayani itu adalah hati. Kalau saudara menemukan hati melayani, saya percaya posisi nggak akan jadi masalah, amin. Dan posisi tidak akan menjatuhkan Anda, karena apa? Anda punya hati seperti Kristus yang humble, yang seperti budak, seperti doulos, yang iya aja Tuhan, oke lah Tuhan. Sejujurnya buat saya hari-hari berat. Tapi saya belum cerita, saya belum bisa buka semuanya. Cuma apa yang saya bagikan buat saudara semuanya, saya juga sedang lakukan. Saya selalu menyerahkan diri saya ke tempat-tempat yang mungkin gak nyaman, gak enak. Bukan pilihan saya. Walaupun saya terbatas di situ, ya udah saya mau datang ke sini Tuhan. Karena apa? Saya mau layani Engkau. Saya mau cabik-cabik kenyamanan saya, posisi saya, apapun itu. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kalau kita melakukan pekerjaan baik itu apa, saudara? Pelayanan. Tapi ingat, pelayanan bukan harus di gereja. Pelayanan bukan harus di ministry. Pelayanan bukan harus terlihat. Oke ya. Anda menyemangati orang, Anda mendoakan orang, itu melayani. Anda membersihkan toilet di tempat ibadah, itu melayani. Anda ambil sampah kotoran, Anda buang ke sampah, itu melayani. Hati melayani itu dibawa dari hal-hal yang terkecil seperti itu, saudara. Melayani itu bukan, kok aku asyir terus, kok aku gak pernah singer, kok aku gak pernah WL, kok aku gak pernah jadi preacher. Melayani dimulai dari hal yang sederhana. Betul, kita tidak diselamatkan oleh pelayanan. Tapi ingat, kita diselamatkan untuk melayani Tuhan. Karena apa? Kita melakukan pekerjaan baik yang Tuhan siapkan sebelumnya. Jadi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara semua, hari ini bajunya dirubah. Pakai baju apa? Baju seorang hamba. Sehingga dimanapun saudara berada, melayani. Beberapa hari lalu, kita pergi meeting ya sama RTM Jabodetabek. Pulangnya saya beli sesuatu dulu buat istri saya. Pas masuk tol, antri ya. Gak tahu gimana, saya diselak lah satu mobil. Ya udahlah. Saya gak tahu itu siapa pengendaranya. Tapi beberapa hari lalu,
waktu kita ngobrol. Kemarin nyampe rumah jam berapa? Ya itu kemarin di tol kan bareng. Hah? Bareng? Yang mana? Ya itu. Pak Agus ngasih jalan di tol, mau masuk ke tol, di gerbang tol. Oh, saya nggak tahu bener. Kalau saya tahu malah saya sengaja, nggak boleh gitu. Artinya apa saudara? Saya mengakui gini loh, saya di jalan juga liar, sorry. Maksudnya kadang marah juga. Tapi saya bersyukur Tuhan juga kasih template buat apa? Ya udah ngalah. Untungnya, bersyukurnya. Saya ketemu orang yang dikenal gitu ya. Jadi thank you siapapun itu. Balik lagi ya. Jadi gini, mulailah pelayanan itu dilakukan hal-hal yang terdekat kita. Punya hati melayani. Gak usah nunggu dimintain tolong. Tawarkan diri Anda, itu hati melayani. Itu hati melayani. Mempersilahkan yang lain lebih duluan, itu melayani. Kalau hal-hal terkecil ini gak terbiasa saudara, ketika kita langsung dibawa ke mimbar ini, bahaya. Sikut-sikutan. Kok kenapa aku gak dikasih kesempatan? Kenapa aku gak dikasih posisi? Posisiku diambil, direbut. Lah, ini pelayanan atau lomba? Pelayanan atau tanding? Markus 10 ayat 43 sampai 45. Tuhan Yesus yang bilang gini. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Ingat ini ayat buat siapa? Buat pengikut Kristus. Intinya gini, kalau kamu mau terbesar nanti di surga, kamu dapat posisi. Mulai dari sekarang. Jadi pelayan atas sesama. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk apa? Melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya akan tutup dengan ayat ini. Saya undang tim worship. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Ini basicnya. Kita nyatu sama Tuhan. Kemana Tuhan ada, kita ada. Ke tempat yang ASEAN, yang tempat yang ber-AC, maksud saya, bukan ASEAN. Ke tempat yang AC, kalau Tuhan mau, ya udah ikut. Tapi kalau ke tempat yang agak gerah, panas, ikutlah. Ya udah. Kalau itu Anda beserta dengan Tuhan, ikutin aja. Tinggal apa kalau gerah segala panas? Pakai kipas, bawa ganti baju, bawa anduk. Kalau Tuhan ajak kita pelayan ke tempat-tempat basah, tanda petik, enak gitu ya. Makanannya berlimpah ruah. Orangnya baik-baik, ya bersyukur. Tapi kalau Tuhan mau pergi ke tempat yang Anda harus memberi makan, pergilah. Kalau Tuhan ajak Anda pergi ke tempat yang mungkin rame-rame, banyak, enak, banyak temennya ngumpul, bersyukurlah. Tapi kalau Tuhan ajak Anda pergi ke tempat yang sepi, gak ada orang, gak dilihat, pergilah ke sana. Karena apa? Barang siapa melayani aku, ia dihormati siapa? Oleh Bapa. Artinya apa? Dapat kemuliaan dari Tuhan. Dapat kemuliaan dari Allah, dari Bapa. Bukan berarti saudara ketika kita menyerahkan hidup kita terus ke hal-hal yang gak nyaman, hidup kita akan selamanya menderita. Saya bilang enggak loh. Tuhan pikirkan loh. Apa yang menjadi hak kita, amin. Beberapa bulan lalu Tuhan izinkan kami untuk rest di Bali.
Mungkin ada beberapa yang, ya balik lagi. Buat saya, oke. Itu memang tempat buat saya bisa rileks. Tapi tahu nggak saudara? Saya dari tiket PP, buat suami istri, saya sama istri saya, udah di cover. Saya sampai sana, bisa nginep di tempat kakak saya. Motor ada, kendaraan roda 4 ada, mau tinggal pakai yang mana, sok. Kakak saya waktu itu lagi antar tamu di Singapura. Dia bilang, kalau butuh duit ambil di kotak. Ini kuncinya. Saya sama istri cuma diam aja. Diamnya apa? Karena apa? Bersyukur. Iya ya. Ada sisi, ada momen di mana kita harus jeblosin diri untuk habis-habisan. Tapi ada musim di mana Tuhan pasti juga akan kasih reward. Enggak cuma itu saudara. Saya sama istri sebenarnya cukup waktu di Bali itu tinggal di tempat kakak saya. Udah itu more than enough, lebih dari cukup. Tiba-tiba ada teman. Pak Agus, kereta ada di mana? Kita mau tidur siang, sore. Asik tidur siang, enak ya. Itu benar-benar menjalani kehidupan normal, tanda petik. Ya. Jam 2, jam 3. Pak Agus, Kak Reta ada lagi di mana? Lagi di rumah, kenapa? Packing sekarang juga, buat 2-3 hari. Tar dulu. Mau kemana, ngapain? Udah pokoknya packing aja, aku jemput sekarang, aku jemput. Gak usah kita pergi pakai Grab, aku jemput pokoknya. Akhirnya udah, kita sambil ngantuk-ngantuk, packing. Waktu itu habis bangun tidur deh. Jadi baru ngumpulin nyawa, dapat telepon, suruh packing, pergi. Kan kayak gak enak banget gitu ya. Right here, right now. Akhirnya apa? Ya udah kami packing segala macam, ketemu sama teman-teman ini, udah diajak nginep ke hotel di daerah Uluwatu. Disetirin, mobilnya Alphard pula. Serius. Kayak cuman dia aja, ya ampun Tuhan. Kayak orang kampung. Beneran. Saya sama istri ngitung, naik Alphard seumur-umur hidup dulu 2 kali. Waktu merit, sama hari itu. Ya udah akhirnya pergilah ke daerah Nusa Dua. Udah karena kita harus jemput kakak, beberapa hari kemudian kami pulang. Kejadian yang sama. Pak, besok siap-siap ya. 3 hari 2 malam. Siapin, nanti kita pergi ke Ubud, kita pergi ke sini. Ya, gimana nih? Ya udah, ini berarti Tuhan maunya apa? Kita nikmatin. Ya udah, jadi saudara pergi kemana-mana disetirin naik Alphard, makan gak ngeluarin duit, nginep hotel gak ngeluarin duit, naik sempat kami beraktivitas di luar, dibayarin semuanya, masih kasih barang-barang lagi gitu. Oh ini toh. Ada momen di mana kita juga harus sacrifice. Karena ada momennya Tuhan. Kita akan dikasih reward sama Tuhan. Oke? Dan percayalah saudara. Ketika Anda mengerjakan bagian Anda untuk menjadi pelayan tadi. Tuhan akan menyiapkan sesuatu yang layak buat Anda. Bulan-bulan ini kami juga babak belur. Secara finansial. Bukan karena istri saya masuk rumah sakit. Iya waktu itu masuk rumah sakit tapi ditanggung sama insurance. Tapi saya itu punya sakit saudara. Dari 2023 saya ingat. 2 tahun lah ya. Di perut bagian bawah sini. Saya udah doain segala macam up and down segala macam. Dan ini sangat sangat menyiksa. Saya tahu kalau saya pergi ke dokter agak mahal juga gitu kan. Akhirnya waktu istri saya dirawat sebulan lalu di rumah sakit yang sama saya ya udahlah ketemu dokter deh, urologi. Saya ke tempat praktek, saya ketemu dokternya, dicek sana sini di USG segala macam. Ternyata ada sakit namanya prostatitis. Jadi ada satu infeksi di kelenjar prostat saya karena infeksi. Oke, akhirnya ya nebus obat lah, cukup lumayan gitu. Dan saya perlu balik lagi
ke dokter yang sama, jumlahnya nggak sedikit juga. Istri saya free, tapi saya belum free. Saya masih bayar pakai card. Kami berdoa, beberapa waktu lalu saudara, saya agak-agak protes sebetulnya jujur. Kayak Tuhan, aku udah habis-habisan seperti ini. Ini ada tagihan segini, besar loh bulan ini Tuhan. Tapi ya udahlah, bagianku pokoknya saya bilang sama istri saya, tolong jangan protes ya. Saya lagi memutuskan hidup saya ke tempat-tempat yang gak nyaman. Untuk ngelakuin hal-hal yang gak enak. Udah saya lakuin aja all out. Ya udah saya tulus. Dan Tuhan buktikan. Di jalan saya cuma ngomong please Tuhan. Aku sih gak memaksa. Tuhan mau berkati. Tapi saya berdoa, Tuhan please kasih tanda. Kalau jalan yang aku ambil ini benar. Dan Tuhan jawab saudara. Dan puji nama Tuhan pagi ini. Akhir kami bisa melunasi tagihan-tagihan itu yang buat saya cukup lumayan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Secara manusiawi saudara, kapasitas saya untuk membayar itu semua agak PR. Mungkin saya bisa cicil 2 kali, 3 kali. Tapi puji nama Tuhan. Karena kita melakukan pekerjaan kita mau jadi hamba. Tuhan juga pedulikan hidup kita. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi sebelumnya, tolong lihat gambar ini. Ini gambar apa? Seseorang yang melihat salib. Dan ada tangganya. Artinya apa? Jalannya orang Kristen ini loh. Lihatlah salib di depan Anda. Salib. Bunuh habis. Allah-Allah lain, ilah-ilah lain di hati kita. Bentuk kenyamanan, bentuk penerimaan, protes, kelemahan, apapun itu. Serahkan diri kita yuk sama salib. Karena sejatinya Tuhan Yesus tebus kita di salib. Makanya tujuan kita juga sama. Kita datang ke salib untuk apa? Menyerahkan hidup kita supaya hidup Yesus yang nyata dalam hidup kita. Amin. Kita ambil sikap berdoa. Tapi saya ajak saudara semuanya bukan hanya untuk mengikuti saat teduh, bukan hanya mengikuti doa. Tapi saya ajak saudara semua untuk benar-benar mengkalibrasi hati Anda, riset ulang hari-hari ini ya. Saya udah lama gak nyangkal diri. Saya udah lama gak pikul salib. Dan saya lama gak mengambil jalan Tuhan. Saya berikan waktu beberapa saat buat saudara semua untuk merenung. Ambil satu memori, satu kejadian yang harusnya Anda menyerahkan hak Anda. Anda menyerahkan ketakutan dan kekhawatiran Anda. Dan ini momennya untuk, yuk, saya ajak saudara semua bukan hanya ikut ibadah, rutinitas seminar. Tapi benar-benar mengalami Tuhan pulang dari tempat ini. Hati kita jadi segar, hati kita jadi pulih. Karena keputusan hidup kita bukan karena keterpaksaan, tapi kita ngelakuin itu semua karena kita sebagai pengikut Kristus. Kita berikan itu semua buat Kristus. Silakan Roh Kudus, aku memberikan ruang seluas-luasnya buat Engkau untuk berkarya, untuk bekerja. Lawat Roh Kudus, lawat Roh Kudus. Bantu untuk mereka semua buka hati Tuhan. Bantu mereka semua, kami semua. Untuk melihat salib-Mu, untuk melihat karya-Mu, untuk melihat perjalanan kami sebagai pengikut Kristus. Bahwa kami melakukan semuanya walaupun gak nyaman, walaupun gak enak, walaupun mungkin merasa sendiri, walaupun mungkin udah habis-habisan. Tapi sekali lagi Tuhan, kami ternyata selama ini, kami salah fokus.
Kami hanya melihat kanan kiri kami hanya melihat apa yang harusnya kami dapat, bukan apa yang sudah kami dapat daripadamu Tuhan. Tuhan, biarlah ini bukan menjadi nyanyian, tapi ini menjadi ungkapan isi hati kami Tuhan. Ini menjadi persembahan hidup kami Tuhan kepada Engkau. Oke lah kalau kemarin-kemarin mungkin kami lost, tapi hari ini Tuhan kami mau persembahkan tubuh kami mau menjadi pengikut-pengikut-Mu Tuhan. Kami mau melepaskan hak kami mau merelakan. Asal ini demi Engkau Tuhan. Oke. Aku mau percaya Tuhan, Engkau sedang menyiapkan segala sesuatu yang terbaik, bahkan jauh lebih baik dari apa yang kami kejar hari ini. Apa yang kami mau itu terbatas, tapi apa yang Kau siapkan itu tak terbatas. Buat Roh Kudus setiap hati kami, pikiran kami saat ini betul-betul dirombak lagi, di reset lagi, dikalibrasi lagi. Walaupun ini gak populer, walaupun ini gak nyaman buat kami semuanya Tuhan, tapi kami mau lakukan di hari-hari yang sudah singkat ini Tuhan. Supaya surga boleh nyata dalam hidup kami. Surga nyata atas keluarga kami. Surga nyata atas keuangan kami. Surga nyata atas setiap usaha dan pelayanan kami. Thank you Tuhan Yesus. Thank you, thank you, thank you. Bahwa kami Roh Kudus terus hati kami tetap berapi-api seperti ini. Sehingga boleh melakukan terobosan demi terobosan. Karena selama ini jalan keluarnya itu sudah di depan mata kami. Tapi selama ini mungkin kami lumpuh, selama ini kami mungkin gak melihat itu semuanya. Mungkin kami selama ini kami memilih hak kami memilih kenyamanan kami. Tapi hari ini kami memilih jalan-Mu, supaya kami diajak keluar mengalami terobosan Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, aku berdoa semua apa yang sudah dilepaskan, aku meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus, terlepas di surga. Apa yang sudah Engkau berikan dan diterima oleh anak-anak-Mu, aku meteraikan mereka sudah terima di dalam nama Tuhan Yesus. Ikut Engkau Tuhan, gak pernah ada kata rugi. Rugi buat otak manusia, pemikiran manusia, tapi semua menjadi keuntungan bagi kerajaan surga. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur, kami sudah disegarkan, kami sudah dikuatkan, kami sudah dinyalakan apinya. Dan kami berdoa Tuhan, api-Mu yang sudah menyala ini tidak akan padam lagi, sehingga sampai kami menyongsong hari kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.